Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang sampai ada yang berdiri-diri, keren ya. Semoga yang berdiri tahun ini utangnya lunas, cicilannya lunas. Siapa yang masih punya utang dan cicilan? Nah, selesaikan, tuntaskan bersama Best Corporation. Insya Allah. Dan yang duduk juga, ya, Anda jangan mentang-mentang duduk terus nyaman dengan zona nyaman, karena memang dompet Anda panas, rekening Anda menguap, nggak ada isinya. Semoga semuanya di Best Corporation bentar lagi rekeningnya ratusan juta miliar. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena itu yang saya rasakan, Pak Bu. Kok kalian lihat saya kayak aneh gitu? Saya tampil beda ya? Ganteng apa enggak? Awas nggak ngomong ganteng. Ganteng sekali. Masa gantengnya sekali? Ya tadi ada yang bisikin, Pak, jangan tampil ya gaya lama terus. Ya karena hari ini hari anak muda. Kalau hari Minggu sama hari Senin harinya anak muda, hari Minggu sama hari Selasa harinya anak muda, Pak. Bosan gaya tua terus. Gitu, ya udah. Kelihatan muda nggak? Apalagi ini. Yes, keren. Karena bisnis ini nggak penting latar belakang. Nggak penting lah Bu latar belakang. Apapun latar belakangnya Anda itu tidak penting. Yang paling penting adalah memperjuangkan masa yang akan datang. Yang paling penting adalah memperjuangkan masa hadapan. Yang lalu biarkanlah berlalu. Maka lagunya tadi, aku yang sekarang bukanlah yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang, itulah aku. Kenapa aku? Kok Allah nggak ikhlas sama sih? Kenapa aku jadi begini? Karena kamu begitu. Ya ini saya habis SL saya jadi agak masih capek ya kan. 4 hari 72 jam ngurus umat sekitar 700 orang ya di pesantren. Masih lemas ini, tapi saya sebenarnya tadi agak ikhlas naik ke sini karena dari satu ruangan pun mitra saya cuma 2 orang. Tapi malaikat bisikin, di kamu udah melarat 27 tahun. Terus di PT PES 2 tahun kamu dapat 7 miliar. Masa kamu nggak naik? Pelit amat. Gitu. Ya udah aku naik. Ikhlas dengerin saya. Ya, ikhlas nggak ikhlas terserah sih. Yang jelas saya nawaitunya adalah saya pengen ditolong oleh Allah. Gitu. Jadi di sini luruskan niat Bapak Ibu. Bisnis ini tuh bisnis yang sudah sesuai syariah, di mana satu dalil mengatakan bahwa barang siapa yang suka membantu kesulitan orang lain, maka Allah akan bantu kesulitannya. Barang siapa yang suka mencerahkan permasalahan orang lain, maka Allah akan bantu mencerahkan permasalahan. Ini konsep ekonomi syariah yang dijalankan oleh PT PES. Jadi Anda Bapak Ibu kalau gabung gak usah egois, rajin nyari bonus sendiri, gak usah. Bantu di kiri sampai dapat motor, di kanan sampai dapat motor, Anda dapat mobil. Ya, bantu di tim kiri dapat yang motor itu cetak menjadi mobilio, di sini cetak menjadi beberapa mobilio, Anda dapat pajak.
bantu di sini sampai dapat Pajero, di kiri juga dapat Pajero, Anda dapat keren nggak? Nah, itulah bisnis yang saling tahu nih ya, tolong menolong. Jadi saya harus menegaskan ini, kenapa harus kerja kompak, kerja nahnia, kerja bareng, jangan anahnia, jangan egois. Akibat saya bekerja sama dengan tim saya, seorang tukang ngasong yang matanya jering, sekolahnya cuma SMP, 27 tahun melarat, miskin, kere, keblangsak, tapi dengan menjalankan bisnis ini dengan nahmiyah, dengan gotong royong, dengan kerjasama yang kompak, 2 tahun ini si tukang ngasong dapat 7 miliar. Mana? Lebih yang mana? Boleh aku nulis? Oh, aku nggak ada, curang. Oh, aku didis ya. Oh gitu ya permainannya ya. Kenapa gini? Nah, kenapa nggak gini? Harus gini. Masya Allah Pak Bu. 7 miliar itu dapat 16 motor Pak. 9 Mobilio. 2 Pajero. 2 Luxury. Ini 4,6 miliar. Ingat, ketika Anda gabung di bisnis ini nanti dapat bonus Bu, mingguan setiap Selasa, sama Bu, bulanan setiap tanggal 15. Kalau bonus harian itu bonus ngacak ya. Ketika Anda ngacak, yang diajak gabung dapat beli paket berapa, kalikan 400.000. Nah, bonus ngacak itu juga membuat saya semangat. Dulu saya ngasong sehari paling 15.000 sampai 20.000 buat beli beras sama minyak tanah, udah habis. Dan luar biasa, 20 tahun lebih saya jalani itu. Dengan adanya bonus sponsor, berapa bonus sponsor? 1 paket 400. Saya meyakini sejak ada bonus sponsor, ketemu orang, ketemu duit. Ketemu orang, dijidatnya 400.000 minimal. Ya, lihat tampang-tampangnya aja. Tampang kayak gini kira-kira priority enggak gitu. Kalau kita terawang dong. Ya enggak? Bus. Orang muncul angka rekeningnya. Saya bisa menerka rekening orang walaupun baru kenal 1 menit. Saya buktikan. Jadi Mas, kamu madep ke sono. Saya yakin rekeningnya di bawah 1 miliar. Betul? Betul? Nah, betul. Sakti nggak? Jadi muka Anda menunjukkan rekening senyum Mas. Nang lapar, ngopi dong. Sabar ya, 2 jam lagi, 2 jam 3 jam lagi. Apa kur kalian nggak ikhlas gitu kur? Karena beda Pak Bu. Saya dari 92 umur 15 tahun saya udah ngerantau ya, sampai 2019 itu 27 tahun. Ya, ini 2022 saya di PTP sampai hari ini. 2023 belum saya hitung. Melarat, miskin, kaya, keblangsak dan lain-lain. Maksud saya gini, ternyata beda ketika punya uang sama tidak punya uang. Oh, jauh Pak. Jauh. Benar. Oh, kalau pede saya nggak punya duit juga pede Pak. Kalau bicara percaya diri, saya nggak punya duit pede. Karena nodong warteg berani Pak. Bu, makan. Teh manis. Bayarnya besok. Kalau nggak pede nggak berani begitu. Soal pede mah
namanya anak jalanan. Cuma yang jadi masalah, kok Anda senyum, mulut senyum tapi matanya sinis banget gitu. Ikhlas. Mental pede oke, tapi rekening mapri, masya. Prioritas. Maka saya meyakini fa inna ma'an usri yusra. Sulit 27 tahun, melarat kere keblangsat 27 tahun, sampai gosong hitam, kurus dekil si lutung. Tapi oleh Allah di PTBS dalam 3 tahun berjalan berubah, Pak. 100%. Ini bonus mingguan sama bulanan rata-rata 100 juta Pak per bulan selama 2 tahun ini. Jadi kalau di total 7 miliar. Aduh. Apalagi yang habis ngaji sama saya 72 jam. Saya kalau ngaji orang batuk aja saya kasih duit. Betul. Selalu ceramah batuk, oh hai, gitu. Batuknya bunyi, oh hai. Siapa yang batuk? Ternyata Bu Ana batuk kemarin tuh. Iya. Nah, enggak, wah lo cerita. Orang apa lagi cerita ngaji, oh. Batukmu sekarang batuk bau hutang. Ya Allah, istighfar ya Bu ya. Kalau ngomong istighfar Bu, wah kalau di pesantren langsung astaga gitu. Sini nggak usah, dalam hati aja. Dulu saya capek Pak, capek mikirin nggak pernah punya duit. Sekarang juga capek, ngabis. Ya kayak aja kemarin di SLC motong kambing 3, coba bagi-bagi duit habis sekitar 5 jutaan. Hah? Enggak, kalau sekarang saya lagi beli. Maaf. Nah, ya kadang-kadang saya kambuhan. Lagi sadar baik, lagi nggak sadar pelit. Nah sekarang saya lagi nggak sadar. Nah Mas, Mas kayak benci banget Mas saya. Gitu. Nah asiknya modal bisnis ini cuma satu. Nah ini Bu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Saya punya downline jualan bakso 20 tahun. Kerjanya 20 tahun dorongin gerobak. Keren tuh. Tuh yang jualan bakso di bawah. Tuh. Ada tuh kalau nggak puasa dia jualan tuh. Itu downline saya tuh. 20 tahun. Masya Allah. Sampai mancung hidungnya. Apa perutnya. Tapi kehidupannya Masya Allah keren. Anda surveilah bisnis-bisnis konvensional. Tapi bisnis PTBS modalnya cuma 1 kali. Berapa cuma itu yang 1 kali? Cuman 77.600. Ini yang paling murah. Karena potensinya 52 miliar. Yang paling mahal berapa? Cuma 2.600.000. 2.600.000. Ngurang-ngurangin sih. Emang kamu mau nombok yang 100.000? 2.600.000 kan? Yang plus 100.000. Dapat ribetnya berapa? Cuma 1,6 miliar. Jadi ini mahal Bu. Jadi nggak usah gabung yang ini mahal. Gabunglah yang murah. Langsung cemberut semua. Dengan otomatis. Tadi habis sorhup. Kenapa saya katakan murah? Karena potensinya ribetnya 52 miliar. Keren nggak Pak? Aduh, siapa yang nggak pengen punya 52 miliar? Nggak pengen. Gini-gini terus, kedinginan. Apa nahan lapar? Nggak usah sok gitu, aku juga nahan. Siapa yang nggak pengen? Siapa yang pengen 52 miliar? Ayo, pastikan. Dengerin dulu ya.
Samanya kloter kedua ya. Nggak mengurangi sehari Anda berjamaah. Karena fasenya adalah fase perjuangan. Ada satu perbuatan yang Allah sangat murka, yaitu riba nggak lunas. Siapa yang masih punya riba? Yang masih nyicil motor, yang masih nyicil mobil, nyicil rumah, yang istrinya belum lunas. Ada mas kawinnya itu maksudnya istrinya belum. Bapak Ibu, saya mengajak melalui usaha ini, yuk taubat dari riba. Kenapa? Dalam ilmu ekonomi syariah, riba dosa besar. Sampai Allah pun menyumpahin orang yang terus main riba sama dengan menantang perang Allah. Ayatnya di Quran tuh surat berapa? Dicari. Al-Baqarah 275. Iya. Kalau 276-nya adalah sedekah menyuburkan, riba menghancurkan. Nah, udah tahu ayatnya, tinggal diapain? Tinggal dijalanin. Jadi hidup itu sebenarnya sederhananya adalah kalau kita ngikuti aturan. Aturan siapa? Aturan Allah. Maka PTBes hadir sebagai solusi kepada kita semua agar nggak punya hutang, nggak punya cicilan. Kalau nggak punya hutang, nggak punya cicilan, ya Allah nggak murka. Kalau Allah sudah nggak murka, berarti Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, nyambung. Ud'auni astajib lakum. Apa yang Bapak Ibu minta, insya Allah qabul. Gitu. Jadi syarat sukses apa? Taubat. Siapa yang siap taubat? Ternyata ada yang nggak siap taubat. Pertanyaan saya salah. Siapa yang siap taubat dari kemelaratan, dari kemiskinan? Nah, baru semuanya. Ya, saya mentaubati diri dari kemelaratan itu, Pak. Setelah ketemu usaha ini. Karena usaha ini kerjanya cuman PCA. Ini sistem bisnis. Aturan di bisnis cuma PCA. Pakai produknya, ceritakan, ajak orangnya. Kalau dalam teori syariah itu dakwah. Dakwah artinya apa? Ngajak untuk hal yang baik. Maka ada tanha anil fasa iwal, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana mencegahnya? Jalankan PTBes, Anda sukses tidak punya riba. Oh enggak, amin. Karena bisnis kita bisnis berdasarkan syariah, Allah sangat setuju, Allah mendukung, makanya leader-leader dimudahkan. Perusahaan ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan. Bayangkan Pak, 27 tahun loh. Gelap, bingung. Ini kan bingung nih. Apa ini? Iya, nggak usah dibayangin Pak. Kalaupun dibayangin nggak nyampe. Coba sekarang. Saya digebukin Kamtib di stasiun Bekasi. Anda kemana? Saya digebukin petugas di bawah jembatan Tomang lagi jualan tisu. Anda kemana? Belum kenal. Lah iya, makanya saya nanya, Anda kemana? Ya kalau kenal lain cerita. Gak usah dimusikin, bos. Saya di emperan Pulau Gadung, jam 2 pagi dikejar-kejar petugas. Anda kemana? Di rumah kan? Iya.
karena Anda keterlaluan. Sekarang udah kenal ngaku saudara. Dulu waktu melarat kemana? Ngerti maksudnya? Maksud saya adalah ketika Bapak Ibu sudah berubah, orang lain melihatnya juga beda. Ketika Bapak Ibu belum berubah, masih gitu-gitu aja, orang lain juga melihatnya beda. Maka siapa yang siap berubah lebih baik? Dan Allah menjawab prasangka itu. Jelas kok ayatnya. Surat 13 ayat 11. La yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu nggak mau. Jadi perubahan tergantung diri sendiri. Kan sudah takdir. Takdir bisa nggak dirubah? Bisa. Kalau Anda bisa merayu Allah. Kalau Anda ngotot merayu Allah. Kalau Anda serius merayu Allah. Anda serius minta ditolong oleh Allah. Allah kabul, Pak. Sebagaimana janji Allah. Surat Al-Baqarah 108. Ud'uni astajib lakum. Itu bersin kalau lagi ngaji saya kasih duit. Cuman karena ini lagi bisnis nggak asik gitu. Untung di sini, makanya ngaji. 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 Sanga dan siji. Tahu maksudnya? Ini filosofi. Sanga itu 9. Siji ya 1. 9 tambah 1, 10. 9 adalah nilai istimewa. 1 adalah Allah. Anda sempurna dengan nilai 9, tapi tidak bisa mendapatkan kesuksesan kalau melupakan Allah. Tapi kalau Anda menjalankan bisnis ini melibatkan Allah, melibatkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ikut SLT, maka solusi langsung cair. Maka dapatlah apa itu? Istimewa. Siapa yang mau menjadi manusia istimewa? Siapa manusia istimewa itu? Yang bagaimana? Yang bisa menjadi maslahat buat orang lain. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna buat orang banyak. Coba Pak Bu bayangkan. Masa sih? Siapa yang muslim di sini? Semua. Sudah ke Ka'bah? Siapa yang belum? Hampir semua. Pengen nggak? Siapa yang pengen? Dan kalau Anda tahu Bapak Ibu, itu di Mekah, di Madinah, mayoritas orang kita yang umroh yang ke sana itu. Waduh, keren itu. Anda itu sudah punya gambarnya kan, Ka'bah? Punya Pak? Di rumah, di ruang tamu, di ruang depan. Jangan di toilet. Anda sudah punya gambarnya. Kalau Anda sudah punya gambarnya, kapan megangnya? Kapan menciumnya? Karena di sisi Ka'bah itu ada sudut-sudut yang fadilahnya luar biasa. Ada rukun Yamani, ada apa itu batu apa? Hajar Aswad, ada Hijr Ismail. Itu tempat-tempat sakral. Di mana satu amalan 100.000 pahalanya. Itu yang diperjuangkan. Ya Alhamdulillah. Saya sekitar 3 minggu yang lalu sudah ke sini. Dan saya nggak sendiri. Saya 6 orang bersama istri dan anakku dan mertuaku. Cuma 300 juta. Cuma. Murah. Kenapa saya katakan murah? Karena rekening saldonya masih banyak. Masuk logika? Sekarang tinggal Anda mau pakai logika enggak? Masukkan ke logika Anda bahwa 300 juta murah. Kalau dimasukin ke rekening Anda, belum ada.
Siapa yang sudah punya 300 juta? Oke, pertanyaan salah. Siapa yang mau umroh nggak sendirian? Jangan kayak orang hilang. Nanti di Ka'bah depan sendirian, selingat. Dicolek sama malaikat langsung. Kalau malaikat malaikat Mikail yang nyolek keren. Iya. Saya kemarin dicolek sama malaikat Mikail, jedet nemu duit $200. Saya umroh nemu duit 200. Di mana? Di pot bunga di depan kamar hotel. Karena saya dicolek sama malaikat Mikail. Nah kalau sendirian, yang nyolek bukan Mikail. Udah jangan diterusin. Makanya jangan sendiri. Siap, ajak keluarganya. Ayo berjuang. Masa hidup sekali nggak bisa nginjek tanah suci sih? Ngancem di situ Pak Bu. Ngancem. Ya Allah, masa Fir'aun kau kayakan? Masa Namrud engkau kayakan? Masa aku yang engkau ridhoi jadi orang Islam enggak engkau kayakan? Yang salah engkau atau aku? Wah, katalog jitak. Hati-hati kalau Allah udah mau jitak. Israel jitak. Wah. Siap? Siap dijitak? Jangan dulu ya. Ya udah bersihkan niat. Luruskan niat, luruskan niat dari sekarang. Tobat Bapak Ibu. Bismillah ya Allah, saya tobat dari kemarahan, saya tobat dari kemiskinan, saya nekat, saya gabung jalankan bisnis ini ya Allah. Tolong saya tahun ini saya bawa keluarga saya ke tanah suci ya Allah. Itu tulis di buku impian, tulis di dream book, doain, ritualin, sholawatin, sedekain, jalanin bisnisnya jadi. Nih orangnya. Saya ngomong tuh bukan teori, tapi yang saya praktekkan tuh begitu. Punya impian ditulis, jebret. Doain, sholawatin, sedekahin, bisnisnya ngotot. Karena resikonya cuma 2 kok menjalankan bisnis ini. 1, ditolak. Ditolak asik nggak? Asik banget. Kata siapa ditolak asik? Kamu ngajak orang ke sini nolak nggak mau, asik. Sakitnya hatiku itu asik. Itu adalah bagian dari sebuah nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Jadi kalau lagi ditolak itu dikasih nikmat. Karena apa? Karena akibat dari ditolak itu akan mendapat yang menerima. Jadi kalau Anda mau ada yang menerima Anda, maka siap untuk ditolak. Tapi ditolak nggak usah sakit hati. Ditolak istighfar. Istighfar Pak, walhamdulillah. Astagfirullah. Minta ampun ya Allah, kenapa dia nolak? Mungkin dosa kita dosa ibu bapak masih banyak, sehingga dia nggak mau dengar. Tapi juga doakan dia. Ya Allah, ini orang udah cereng ya Allah, udah kurus, gosong, larat, dikasih tahu jalanmu yang sesuai syariah, belum mau ya Allah, bukakan hatinya. Coba setiap doa, setiap Anda punya data orang yang mau diselamatkan. Jadi Anda harus punya orang-orang yang mau kalau namanya daftar nama itu mah dulu. Sekarang daftar orang tersesat. Ada berapa? Di handphone Anda ada berapa? Hah? Banyak ya? Kapasitas handphone berapa? Sampai 1000 nama. Jadi 1000 orang tersesat. Keren gak tuh Bang? Bukan daftar nama tertulis, bukan. Tapi 1000 orang tersesat. Masya Allah. Kalau Anda berani ngomong kayak gitu, berani nulis kayak gitu, keren. Artinya apa? Anda sudah menyiapkan, mewakafkan diri kepada Allah untuk menjadi orang yang ditolong oleh Allah. Siap ditolong oleh Allah? Siapa yang siap ditolong oleh Allah? Tahun ini Luxury. Masya Allah. Ya udah, nekat.
Dah nekat, yang belum punya duit nekat. Yang belum gabung siapa? Yang belum gabung? Yang tinggi. Dah, yang belum gabung. Dah, banyak juga ya. Yang sudah gabung, belum priority. Nah, tobat tuh dah. Segera. Tinggal nekat tuh Ibu. Nekat, cara nekat gimana? Nyari duit, jual. Udah hafal kan? Jual atau gadai. Yang kedua, bodol. Bodol. Saya nggak pakai yang pertama, Pak Bu. Saya kemarin diwawancarai oleh salah satu ustadz dari Jawa Tengah di SLC. Masa iya sih, Pak Hadi, bla 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 bla, bisa gabung priority? Karena saya gabungnya priority. Iya kok bisa? Loh sekarang gini Pak, kalau Anda melihat physically, Anda melihat sayanya sebagai seorang tukang ngasongnya, sebagai orang yang nggak sekolahnya, nggak masuk logika bukan akal. Tapi kalau bicaranya sudah tauhid, bicaranya sudah akidah, bicaranya sudah pertolongan Allah, jangankan tukang ngasong, direktur bisa nggak? Lo sekarang Pak, maaf, backgroundku, latar belakangku SMP, mataku jereng. Tapi gini-gini presentasi Menteri Hukum dan HAM. Masya Allah. Jadi jangan tertipu dengan casing. Tahu casing? Apa? Sabar. Casing apa? Aduh. Ibu yang ngomong HP siapa tadi? Casing HP? Mana? Ah, temuin leadernya. Jadi yang bodoh ini ibu atau leader ibu gitu aja. Kok saya diketawain sama tukang ngasong? Kenapa tanya leadernya? Karena saya ngomong casing diketawain. Siap nekat? Siap. Nah saya pakai yang kedua Pak Bu. Kalau mak-mak bapak-bapak masih punya tanah, masih punya cincin, masih punya kalung, udahlah jual aja, yang penting gabung priority gitu aja. Saya gabung priority Pak, itu baru dapat berapa? Nih, 16 motor. Artinya 16 ID saya tembus motor. Dari 16 motor udah lumayan belum? Udah lah, 16 kali 20 juta kok. Udah lewat modalnya. Gitu. Dan saya pakai yang kedua. Berani, optimis, saya berani dan saya yakin saya nggak punya duit. Tapi pakai duit orang. Pakai duit orang lain. Saya sholawatin 20 teman ngasong saya sama satu ke bos ngasong saya. Tak datengin satu-satu. Mas, aku njaluk tolong. Apa mau? Kan namaku Selamat. Nama adik kan di sini aja. Dia ngasong Mas Selamat. Makanya naik bis, turun bis Selamat terus karena mat selamat gitu. Nah, biar keren di PTP jadi Adi Selamat. Setelah ada SLC di depannya ditambahin U. Oh, jadi UAS. Nah, Ustadz Adi numpang tenar biar followernya naik. Gitu. Ya. Sampai mana tadi? Bu. Iya, saya ngutang ke 20 teman. Saya setiap punya hajat saya sebutin namanya, ya, saya sholawatin, saya sedekahin, gitu. Sedekah, jebret, ya Allah saya mau ke rumah ini, tolong mudahkan hatinya. Tujuan saya mau minjem, kasih ya Allah. Truk. Kalau dulu sedekahnya 10.000, 5.000. Nah sekarang Masya Allah Pak. Untung saya nggak budek. Dia ngomong apa? Berarti ntar bulannya diongkos. Siapa lo?
nggak usah ngajarin. Sodako. Emang bulan puasa, siapa yang bilang Rajab? Emang puasa. Udah jelas? Resikonya cuma ditolak sama diterima. Jadi resikonya mau kaya atau mau kaya banget? Berarti layak Brio? Siap ya Riti? Perjuangkan Pak. Jangan nanggung. Nyelup sekalian. Gimana otak Anda peres? Otak Anda peres cari usaha, cari ikhtiar, libatkan Allah gimana biar priority dan gimana caranya setahun ke depan Anda 2 miliar 5 miliar. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan Anda bisa 2 miliar 5 miliar. Keren nggak? Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya 3 tahun 7 miliar. Saya bisa, Anda gimana? Saya bisa, Anda gimana? Yakin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus sekali lagi buat peraih luxury Bapak Adi. Selamat Bapak Ibu semuanya. Ya.